sujud sahwi. Atau kita menambahi rukun fi'li tetapi karena mengikuti imam, ini nggak jadi masalah. Nah, itu maksud daripada ungkapan au fi'liyin lil mutaba'ati. Nah, contohnya ka'an roka, sebagaimana kita ruku, au sajadah atau sujud qabla imamihi, sebelum imam, summa ada ilahi, lalu kita kembali lagi. Nah, ini misalkan kayak gini. Ini gambarannya yang paling mudah kalau sholat subuh. Sholat subuh ini kan biasanya setelah rakaat kedua kan kunut. Panjenengan nggak sadar ketika imam Allah kirain mau Allah Akbar, ternyata Allahumma dini, panjenengan gebruk sujud. Ini kan sebagai makmum kita harus kembali. Berarti kita sudah nambahi sujud kan? Nah, itu tidak membatalkan sholat. Ini biasanya sering bablas ini kalau pertengahan bulan Ramadan malam ke-16. Ah, ini kan jadi imamnya terus bloper karena saking biasa patas brak. Lah imamnya mau kunut Allahumma tapi Allahnya lama, panjenengan bablas gebruknya, berarti nambahin satu sujud. Nah, kemudian panjenengan kembali lagi untuk mengikuti kunut bersama dengan imam. Ini namanya nambahi rukun fi'li tetapi kita kembali lagi untuk mutaba'ah imam. Maka ini tidak membatalkan sholat. Ya, ini beda kalau panjenengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian nggak boleh itu. Ya kan sudah dibahas dulu. Wa tabtulu bi'tiqadin aw dhanni fardin muayyanin min furudiha naflan li ta'alubihi. Begitu pula membatalkan sholat kalau kita meyakini salah satu di antara rukun sholat itu sebagai amalan sunnah. Ya, rukun sholat yang ada 17 diawali dengan takbiratul ihram, niat, berdiri dan lain sebagainya sampai salam yang pertama. Kita meyakini niat itu tidak wajib, tapi niat itu sunnah. Maka ini juga sholatnya menjadi batal dan juga tidak sah. Jadi meyakini salah satu di antara rukun sholat sebagai kesunahan, ini membatalkan sholat. La ini tabadal amiyu naflan min af'aliha fardhon. Nah, beda kalau orang yang awam. Ami itu orang awam. Awam itu tadi yang saya katakan ya. Awam itu ya pokoknya nembe ngaji fikih, orang tahu mondok lah gaman bahasa mudanya semacam itu, nggak bisa baca kitab. Itu awam. Dan orang awam itu sebenarnya paling enak karena madhabnya orang awam itu pokoknya ikut yang tahu. Kalau yang tahu memberitahu saya semacam ini, ya sudah saya tahunya semacam ini. Itu orang awam. Nah, kalau orang awam ini tidak batal sholatnya meskipun dia meyakini hal-hal yang sunnah itu sebagai sesuatu yang wajib. Aw alima anna fiha fardhan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau orang tahu di dalam sholat itu ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunnah, ada sesuatu yang makruh, tapi dia nggak tahu mana yang wajibnya, nggak tahu, pokoknya ada lah. Mana yang sunnah ya saya juga nggak tahu, pokoknya ada di dalam sholat itu. Ada perkara yang disunahkan karena saya pernah ngaji tapi saya lupa. Ada perkara yang diwajibkan ya ada tapi saya lupa. Ada sesuatu yang dimakruhkan ada juga tapi saya lupa. Yang jelas kamu yakin ada apa saja, nggak tahu, pokoknya saya ada, sholat saya semacam ini dari dulu ya kayak gini. Nah, kalau semacam itu gimana? Walam yumayyiz bainahuma wala qasada bi fardin muayyanin an-nafliyata. Dan juga dia ketika melaksanakan salah satu fardu tertentu bukan punya keyakinan kalau itu adalah sunnah. Jadi memang pokoknya sholat sing nglakukan itu ya ana rukune, ana sunahe, ana ya. Ki nyong wis nglakokna kabeh tapi nyong ora ngerti di sing sunah di sing rukun. Sing jelas sholat kayak kiye sing pernah diulang. Jadi panjenengan ngajine praktek misalkan. Dijelasnya ini rukun ya, ini sunah enggak, panjenengan itu ngebleng. Seorang ngerti pokoknya intinya sholat sing carane iki pada baik karo cara sing nyong biyen dilatih karo gurune nyong. Ini panjenengan jadi kayak gitu. Nah, kalau semacam ini aman. Yang penting jangan panjenengan ngeyakini sunnah. Niat itu sunnah, bukan rukun. Nah, kalau semacam itu membatalkan sholat. Ya, tetapi kalau tadi yang kelontongan kayak gitu tidak menjadi masalah ternyata di sini. Wala ini takbadaan al-kulla fardun. Dan juga tidak batal kalau meyakini semua yang ada di dalam sholat itu fardu. Baca Fatihah fardu, doa iftitah fardu. Ini ya, baca sholat sunnah fardu. Ini nggak jadi masalah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau semuanya diyakini fardu tidak membatalkan sholat, dan semuanya kalau diyakini sunnah justru membatalkan sholat? Karena sunnah ini masuk ke dalam fardu. Fardu itu tidak masuk ke dalam sunnah.
Dari mana kita tahu kalau sunnah masuk ke dalam fardu, sedangkan fardu tidak masuk ke dalam sunnah? Dari definisi sunnah dan wajib itu sendiri. Kan dalam usul fiqh yang namanya wajib itu sesuatu yang dituntut untuk dilakukan, secara atau ma talabahu sya'ru bi talabin jazimin. Jadi sesuatu yang dituntut oleh syarat dengan tuntutan yang sifatnya mengikat. Maksudnya kamu harus melakukan. Itu namanya fardu. Kalau sunnah apa? Ma talabahu syar'u bi talabin ghairi jazimin. Sesuatu yang dituntut oleh syarat dengan tuntutan yang sifatnya tidak mengikat. Nah, perbedaannya di situ. Kalau fardu mengikat, kalau sunnah tidak mengikat. Artinya sunnah masuk ke dalam fardu, tetapi fardu tidak masuk ke dalam sunnah. Karena fardu ada tambahan tuntutan bersifat mengikat. Kalau sunnah tuntutannya tidak bersifat mengikat. Nah itu, sehingga sunnah masuk ke dalam fardu, fardu tidak masuk ke dalam sunnah. Maka beda kalau semua yang ada di dalam sholat panjenengan yakini sebagai amalan sunnah, maka sholat panjenengan batal. Tetapi kalau semua yang ada di dalam sholat panjenengan yakini semuanya adalah fardu, maka sholat tidak batal. Makanya kalau panjenengan ribet ya membedakan mana sunnah mana fardu, pokoknya panjenengan ngaji apa yang panjenengan lakukan pada saat sholat semuanya dianggap fardu semuanya aja. Itu nanti ini aman. Atau pilihannya kedua tadi, pokoknya ya ada sunnah, ada wajib, ada makruh, tapi saya nggak tahu mana yang sunnah mana yang aman gitu. Ya ini janjiannya ya pikir kayak gitu ya unik gitu. Janjiannya langsung ngaji sih. Nah, kalau itu nanti jadi huyu makdu. Jadi tapi huyu makdu. Jahil. Awam loh. Tanbihun ay hada tanbihun. Wa minal muftili aidan hadathun walau bila qasdin. Nah, di antara sesuatu yang membatalkan sholat ini adalah munculnya hadas meskipun tidak disengaja. Ya ini gambarnya gampang. Panjenengan sedang sholat kentut, nggak sengaja tapi ini nggak tetap batal ini. Ini meskipun tidak disengaja. Wat bisolin najasin la yu'fa'anhu illa intaba'u halan. Atau kita kedapatan najis yang tidak ma'fu anhu di dalam sholat, ya kecuali kalau kita menghindarkannya secara disengaja. Ya, jadi kita gambarannya kayak gini, kita sedang sholat pakai peci. Oh tiba-tiba peci kita kejatuhan tai cicak. Nah itu kan, ini kan berarti kita sedang sholat kedapatan najis. Kalau kita membuang peci kita, maka sholat tidak batal. Tapi kalau kita biarkan saja, maka sholat kita menjadi batal. Ini gambarannya kayak gitu, karena gambaran yang memungkinkan untuk dihindari itu kan ketika jatuhnya pada peci, jatuhnya misalkan pada serban. Kalau pada baju kan susah. Nah ini, atau umumnya macam itu. Ini kalau dihindari secara sengaja maka nggak jadi masalah. Wa inkishafu auratin illa in kashabaha rihun fasataraha halan. Dan termasuk juga yang membatalkan sholat ketika aurat kita terbuka, kecuali kalau tertiup angin dan kita menutupnya secara langsung. Panjenengan sholat pakai sarung, ada angin besar, sarungnya berterbangan. Kebetulan panjenengan juga pakai celana dalam. Bu yang di lapangan kan bisa ya Bu ya. Nah, kalau ditutupi secara langsung, gitu menjebrak langsung ditutup, maka tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau panjenengan biarkan saja menikmati kesegaran angin pagi, itu yang membatalkan sholat itu. Ini sama kaidahnya dulu yang yuhtabaru fid dawam mala yuhtabaru fil tidak, itu kaidahnya itu. Pokoknya sesuatu yang muncul atau terjadi di tengah-tengah prosesi sholat itu dimaafkan selagi kita segera mengantisipasinya. Tapi berbeda kalau itu muncul di permulaan. Yang mau sholat takbiratul ihram sambil ngangkat sarung. Lah ini enggak boleh itu. Itu maksud daripada kaidah yuhtabaru fid dawam mala yuhtabaru fil ibtida. Wa tarku ruknin amdan, atau meninggalkan salah satu rukun di antara rukunnya sholat secara disengaja, maka ini juga membatalkan sholat. Kemudian wasyakkun fi niyyati taharrumin, atau kita ragu pada saat niat. Kita niat nih sholat, ragu ini saya sholat udah niat belum ya? Nah ini sama seperti kemarin, ini membatalkan sholat.
au syartin laha ma'amudi ruknin qauliyin au fi'liyin au tuli zamani. Ya, atau kita ragu di dalam syaratnya sholat. Maksudnya saya sholat sudah wudu atau belum ya? Sedang sholat kok panjenengan ragu sudah wudu atau belum? Ini membatalkan sholat. Ya. Wa ba'dul qawliyi ataupun ini maksudnya wa ba'dul qawliyi kakullihi ma'atuli zamani syakkin. Begitu pula kalau kita ragu pada sebagian rukun qauli. Ya, itu seperti ketika kita ragu pada semua rukun qauli. Panjenengan misalkan ragu, saya tadi baca Fatihah atau tidak? Pada rakaat ketiga mikir-mikir, yang baca Fatihah apa dulu ya? Batal sholatnya. Atau panjenengan, saya tadi Fatihahnya lengkap atau tidak? Ini berarti ragu pada sebagian rukun qauli. Ini hukumnya sama persis ketika kita ragu pada seluruh rukun qauli. Sholatnya batal. Kemudian au ma'a qisarihi wa lam yu'id ma qara'ahu fihi. Ini maksudnya selagi kita tidak mengulanginya. Kalau kita mengulanginya lagi maka tidak membatalkan sholat. Far'un law akhbaruhu adlu riwayatin. Kalau ada orang yang adil secara riwayat. Adil secara riwayat ini kalau di dalam ilmu hadis, orang yang periwayatan hadisnya bisa diterima. Standarnya ketat memang ini di dalam periwayatan hadis. Kalau ada orang adil yang ucapannya itu digugu, kalau digugu itu maksudnya orang itu percaya dengan ucapannya dia lah. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya adlu riwayatin itu adalah orang yang memang periwayatan hadisnya diterima. Ini standarnya ketat di dalam ilmu hadis, ada beberapa itu termasuk tidak boleh makan di pasar, tidak boleh makan di pinggir jalan, tidak boleh melepas peci. Jadi orang-orang yang sholat ayat tidak pecian itu riwayatnya tidak diterima itu. Ini kalau standar hadis. Termasuk yang kelalenan, nah ini juga riwayatnya tidak diterima ini. Kalau standar riwayat hadis. Nah ini kalau ada orang yang adil riwayat, lalu ya memberitahukan kepada kita binahwin najisin tentang adanya najis au kasyi auratin mubtilin atau terbukanya aurat yang bisa membatalkan sholat lazimahu qabuluhu, maka kita wajib menerimanya. Maksudnya misalkan panjenengan sedang sholat Allahu Akbar, misalkan Pak Saburi itu adalah adil riwayatnya, tiba-tiba Pak Suri bilang, Pak gue kelambine gue anak najise. Nah ini kalau Pak Saburi adil riwayat maka panjenengan harus mengambil ucapannya. Tetapi ini khusus pada masalah-masalah yang nampak. Kayak tadi ada najis atau kebuka auratnya, Pak Suri bilang, gue katon, bokonge, bekas rokok sarungnya gue. Nah ini kan, itu sarungnya itu ya ada bolongannya ya. Itu kelihatan buku kamu, batal sholatnya ya. Maka ini kalau yang memberitahukan adalah orang yang adil riwayatnya dan sesuatu yang membatalkan sholat ini adalah sesuatu nampak yang bisa dilihat, maka wajib diterima ucapan daripada orang yang adil tersebut. Au binahwi kalamin mubtilin fala, atau kalau memberitahukan dengan ucapan yang membatalkan maka tidak wajib diterima. Misalkan panjenengan sedang sholat khusyuk tiba-tiba datang ke Suri, kon miki ngomong gue batal sholatnya, lah kita nggak merasa maka tidak perlu untuk didengarkan. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat ya. Dan standarnya juga tidak jelas kalau ucapan. Bisa jadi itu memahamkan bagi orang yang memberitahukan, sementara bagi orang lain tidak memahamkan. Nah itu semacam itu. Wa nudiba limunfaridin ra'a jama'atan masyru'atan ayyaqliba fardahu al-hadira lal fa'itan naflan mutlaqan wa yusallima min rak'ataini. Nah ini sudah bukan masalah yang membatalkan sholat, tetapi ini adalah cabang pembahasan yang lain. Disunahkan bagi orang yang sholat sendirian, panjenengan sholat fardu sendirian, kemudian ro'a jama'atan masyru'atan, lalu melihat akan ada jamaah ayat liba farduhu, maka disunahkan untuk merubah sholat fardu panjenengan menjadi sholat sunnah mutlak dan salam pada saat rakaat yang kedua. Panjenengan sholat isya sendirian. Oh, kok ada jamaah itu ya? Panjenengan jadi 2 rakaat, kemudian merubah niat sholat isya tersebut menjadi sholat sunnah nafil. Lalu salam 2 rakaat, lalu panjenengan ikut berjamaah kepada kelompok yang tadi berjamaah tadi. Ini sunnah. Jadi boleh membatalkan fardu, tapi ini bukan membatalkan ya. Jadi merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah. Nah itu boleh, karena tadi
niat sunnah ini masuk ke dalam niat fardu. Tetapi kalau sebaliknya, lagi sholat sunnah, tiba-tiba panjenengan langsung rubah jadi duhur, ini tidak boleh. Karena niat sunnah tidak masuk ke dalam niat fardu. Kan kemarin sudah dijelaskan, kalau niat fardu itu harus ada 3 unsur. Ada apa saja? Qasdul fi'li, kemudian ada ta'yinus sholat, kemudian ada yang satu lagi apa? Tamyiz, ta'yin, ada qasdul fi'li, kemudian satu lagi apa? Niatul qasdul fi'li, ta'yinus sholat, niatul fardiyah. Kalau sholat sunnah kan hanya 2, ada qasdul fi'li sama ta'yinus sholat. Niat kesunahan tidak, artinya berarti yang 2 ini pasti masuk ke dalam yang 3. Beda kalau niat fardu tidak masuk ke dalam niat sunnah, itu bedanya di situ. Nah sekarang idza lam yakum lisalisatin. Hal ini disunahkan kalau kita belum berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ya. Kalau sudah salam, tsumma yadkhulu fil jama'ati, lalu kita baru bergabung dengan jamaah yang baru tadi. Naam, yo ya. In khosya fautal jama'ati illam tamma raka'ataini ustuhibbalahu qat'us sholati wasti'nafuha jama'atan. Ya, kalau misalkan belum dapat 2 rakaat, lalu kemudian kita takut ketinggalan jamaah tadi, maka kita tidak perlu merubah sunnah, tetapi boleh kita membatalkan sholat lalu kita masuk ke dalam sholat jamaah. Ini ya berarti ini, tetapi ini kan bertentangan dengan apa yang saya sampaikan dulu. Kaidah daripada Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak diperbolehkan keluar dari sholat fardu. Jadi ini sebenarnya apa? Ini meskipun ini disebutkan oleh Imam Nawawi, ya dzakaruhu fil majmu', meskipun ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', ya tetapi ini ya memang apa ya? Ini berarti bertolak belakang dengan aturan baku yang ada di dalam mazhab sendiri. Bahasa al-Bulkiniyu, tetapi Imam Bulkini kemudian mengkaji annahu yusallimu walau min raka'atin. Boleh salam meskipun baru dapat 1 rakaat. Amma idza qama li tsalisatin. Adapun kalau sudah masuk pada rakaat yang ketiga, atammaha nadban, maka dia disunahkan tetap melanjutkan sampai salam. Illam yakhsha fautal jama'ati, kalau tidak takut ketinggalan jamaah, tsumma yadkhulu fil jama'ati, baru kemudian masuk ke dalam sholat jamaah. Jadi kayak gini. Ada ulama yang mengatakan kalau kita sholat sendirian, lalu setelah dapat 2 rakaat, ada orang mau melaksanakan sholat jamaah, maka lebih baik kita salam 2 rakaat. Nah, nanti sholat kita dianggap sebagai sholat sunnah mutlak dan kita disunahkan untuk mengikuti jamaah. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh juga salam meskipun baru dapat 1 rakaat. Ada, ini pendapat Imam Bulkini. Tetapi kalau kita sudah masuk rakaat yang ketiga, sunnah kita menyelesaikan. Setelah salam, kalau memungkinkan untuk mengulang, boleh kita sholat lagi dengan sholat jamaah. Karena mengulang sholat fardu itu boleh kalau memang ada sesuatu yang menjadikan nilai plus di dalam pengulangan sholat tersebut. Pertama tidak jamaah, kemudian keduanya jamaah, ini boleh. Tetapi ini dibatasi 2 kali, jangan diulang-ulang terus. Ya memang yang warid itu 2 kali. Nah, dan sunnah pula kita tetap mengikuti jamaah meskipun mendapati imam pada tasyahud akhir. Ya, jangan sampai nunggu imam salam lalu kita bikin jamaah baru. Itu sebaiknya tetap kita mengikuti jamaah. Kecuali kalau dengan salamnya imam tersebut akan ada jamaah baru, kloter kedua misalkan, ya lebih baik menunggu kloter kedua. Karena nanti kalau kita jadi masbuk lalu kemudian kita berdiri, ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau kita ngikut di belakangnya maka sholat kita nggak sah, jamaahnya loh yang tidak sah. Ada yang mengatakan demikian, tetapi itu adalah sebagian pendapat saja. Nah itu berarti ini sudah selesai tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Besok masuk kepada adzan dan iqamah. Ini lumayan sudah dapat 92 halaman.